Selamat malam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.46. Hari ini kita ditemani tamu spesial lagi, yaitu ayah saya lagi. Selamat malam, saya Ismunanto. Salam sejahtera selalu. Oke, bagusnya manggilnya Bapak. Ya. Iya, harus. Oke. Baik, saya mendapatkan satu tugas lagi dari sekolah. Tugas Iya. sejarah lagi. Saya disuruh mewawancarai mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia kayak kemarin. Dan dikumpul hari ini tugasnya seharusnya. Oke. Sebenarnya pertanyaannya hanya satu kayak kemarin. Apakah ada protes dari kalangan masyarakat Indonesia mengenai penunjukan langsung atau aklamasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat sidang PPKI pertama? Baik, saya coba menganalisa dulu sebelum sampai ke jawaban menurut versi saya tentunya, karena saya bukan orang sejarah. Jadi kita perlu mengetahui ada perbedaan BPUPKI dan PPKI, ya kan? BPUPKI itu kita tahu itu Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi tugasnya adalah mempersiapkan segala perlengkapan sebetulnya untuk kemerdekaan. Lalu PPKI adalah apa itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah ini yang harus kita ketahui juga. Nah sebetulnya mereka itu, antara dua badan itu adalah bentukan dari Jepang. Jadi kita merdeka itu sebetulnya sudah dipersiapkan juga oleh, intinya oleh Jepang sebetulnya ya, dan oleh orang-orang kita di situ. Diulang lagi. Gak usah, lanjut aja. Ya. Jadi eh, kalau dari sejarah singkatnya adalah bahwa Jepang itu pernah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, nih pernah menjanjikan. Maka mereka kok bisa membentuk badan-badan seperti itu bentukan Jepang ya. Jadi sebetulnya ini yang saya sampaikan kemarin, peluang itu artinya memang kita sudah punya modal sebetulnya. Ya, tinggal eksekusinya bagaimana gitu kan, kemarin yang sudah kita bahas itu. Nah, kemudian akhirnya setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugas, lalu digantikan dengan PPKI untuk melanjutkan tugas ya, ada pengesahan, ada nanti bagaimana membentuk kepemimpinan di negara Indonesia ini dan seterusnya. Maka tadi kalau pertanyaannya adalah apakah ada apa tadi, pro kontra atau apa itu, Protes. protes dari masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia tentunya kaitannya yang waktu itu toh. Nah, waktu itu ya jelas, waktu itu ya bagaimana gitu ya. Yang namanya badan-badan seperti itu, kemudian perwakilan-perwakilan masyarakat itu kemudian terbentuk seperti panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yang layaknya kalau sekarang kita ketahui seperti MPR DPR kan, begitu ceritanya. Nah tentu yang namanya sidang itu pasti ada silang pendapat, tuh pasti tidak bisa dipungkiri. Nah, lalu masalah penunjukan langsung ya, kalau menurut saya ya pasti yang namanya protes atau ketidaksetujuan itu tentu pasti ada, baik masyarakat umum maupun orang-orang di dalam badan itu sendiri itu. Nah memang ada satu ketentuan yang ini mudah-mudahan tidak salah. Jadi memang ada satu ketentuan waktu itu, salah satu syarat untuk apa ya, jadi untuk menjadi presiden itu adalah, atau kalau seseorang itu masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu sah saja menurut aturan waktu itu, bahwa nanti mereka itu akan menjadi, bisa dipilih menjadi presiden atau wakil presiden gitu. Jadi ada semacam aturan. Nah, salah satunya adalah berhak ya dari anggota PPKI itu bisa menjadi
presiden dan wakil presiden. Jadi mungkin polemik yang terjadi waktu itu antara mereka memperbincangkan itu aturan itu, dan kemudian juga pasti masih ada pandangan-pandangan yang lain. Nah, itu sejarahnya kurang lebih seperti itu mengenai PPKI, dan pengambilan keputusan presidennya kok diambil secara langsung begitu kan, kira-kira begitu ya. Nah, itu sedikit yang saya tahu. Baik. Kayak kemarin ada kalimat motivasi buat para pendengar. Tentunya untuk para pendengar yang tergolong kaum muda ya, generasi muda ini, memang kadang politik itu kita tidak tahu seperti apa politik itu, dan memang ada orang berkata politik itu kejam, dan politik itu memang kadang menjadi teman ya kadang menjadi lawan. Nah, sebagai generasi muda tentu secara umum, baik yang suka politik maupun yang tidak suka politik, saya mengimbau tetap harus mempelajari sejarah bangsa kita. Kemudian gunanya untuk apa? Pertama, untuk mengetahui kronologis terjadinya negara ini, dan kemudian kita bisa mengambil hikmatnya. Lalu kedepannya tentu kita punya bekal, punya wawasan ya. Kalau bangsa ini di kemudian hari kemudian ada perbedaan cara pandang, perbedaan politik dalam bernegara, lalu mungkin ada semacam usaha atau ada untuk sesuatu perubahan peraturan perundang-undangan misalnya seperti itu. Nah, tentu sebagai warga negara yang baik kita perlu menggali lebih jauh. Kita sudah 74 tahun ya merdeka, itu tentu saja merupakan bukti bahwa dengan komitmen yang dari tahun 45 sampai sekarang itu masih sangat-sangat hebat, sehingga semestinya nanti ketika ada usaha-usaha untuk mengubah tata cara kenegaraan kita, nah ini kaum muda harus paham betul, jangan cuek, jangan tidak memikirkan. Nah, itu yang penting, atau malah bikin isu sendiri. Nah, itu yang akan semakin memperkeruh suasana. Jadi sobat generasi muda tetap harus tahu sejarah ini, kemudian untuk bekal kedepannya, dan sekali lagi mengawal NKRI ini sampai selama-lamanya. Begitu pesan saya. Baik. Demikian podcast hari ini. Komen di bawah jawaban Anda tentang apakah ada protes dari kalangan masyarakat Indonesia mengenai penunjukan langsung atau aklamasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat sidang PPKI 1. Terima kasih telah mendengarkan. Stay at home and stay alive.